Wah, indah sekali pemandangan di sini. Aku akan mengambil kamera di dalam tasku dan merekam pemandangan. Oh iya, kameraku juga bisa menunjukkan ciri-ciri khusus tumbuhan yang ada di sekitar kita loh. Oke, kita lihat seberapa jauh kamera ini bisa menunjukkannya. Saat ini kamera sedang merekam tumbuhan teratai yang ada di danau. Wah, ternyata di dalam batang teratai terdapat rongga-rongga udara yang menyebabkan teratai bisa mengapung di atas permukaan air. Teratai itu tumbuhnya dari dasar air dan tangkai daun cenderung tumbuh menjalar sehingga helai daun terlihat mengapung. Tapi tangkai bunganya bisa tumbuh tegak sehingga bunga teratai dapat muncul dan menyembul keluar ke permukaan air. Jika batang atau akar teratai dibelah melintang, akan terlihat lubang atau rongga udara yang berfungsi membawa oksigen ke batang dan akar. Kita geser kamera ini ke kanan ya. Wah, ada rawa besar di sini. Lihat tumbuhan itu, bentuknya seperti piala dan dia bisa memakan serangga loh. Yap, itu namanya kantong semar. Karena tinggal di rawa-rawa, kantong semar memiliki sedikit kandungan nitrogen, sehingga tidak memenuhi kebutuhan tumbuhan. Untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, kantong semar bergantung pada serangga sebagai pelengkap nutrisinya. Di dalam kantong semar terdapat nektar atau cairan manis yang keluar dari dinding. Wah, aku tahu. Pantas saja serangga bisa terpikat oleh nektarnya dan hinggap pada dinding piala, lalu jatuh dalam cairan di dalam daun. Selanjutnya, daun akan menyerap nitrogen dari serangga yang terjebak itu. Kalau yang berbentuk seperti capit itu, apa ya? Kameraku ini mendeteksi kalau itu tumbuhan Venus. Daun Venus berengsel satu dan berbulu, dan daunnya terbuka selama menunggu serangga datang. Saat serangga menyentuh, bulu-bulu peka pada daun, maka kedua daun akan menutup dengan cepat. Lalu si daun akan mencerna serangga dan menyerap nitrogennya. Bau apa ini? Baunya seperti bangkai. Oh, kameraku menemukan bunga Rafflesia. Rafflesia ini tidak berklorofil untuk mendapatkan makanannya, tapi Rafflesia perlu hidup sebagai parasit pada akar tumbuhan. Batang Rafflesia terdiri dari jaringan benang halus yang tumbuh di jaringan tumbuhan inangnya. Hidupnya menjalar di hutan hujan tropis loh, dan hanya ada di daerah Asia Tenggara. Salah satunya berada di Bengkulu. Rafflesia adalah bunga terbesar di dunia kawan. Garis tengahnya saja sekitar 1 meter. Wih, itu sih setara 3 ubin di rumahku. Rafflesia berkembang biak melalui penyerbukan yang dibantu serangga seperti lalat. Makanya dia berbau busuk, supaya lalatnya pada datang. Bunga ini hanya mekar selama kurang lebih 7 hari saja loh. Setelah itu akan mati dan membusuk. Kamera ini membawa kita sampai ke padang pasir. Mana ya? Kok tidak ada tumbuhan di sini? Oh, itu dia. Bersembunyi di balik batu. Itu namanya tanaman kaktus. Terdapat sekitar 2000 spesies di dunia ini. Selain duri yang dimiliki, kaktus sangat jago dalam menyimpan air. Pantas saja bisa bertahan di padang pasir yang sangat panas dan kering ini. Ketika hujan turun, kaktus menyerap air sebanyak mungkin. Kaktus memiliki satu akar yang panjang menembus ke dalam tanah dan rambut akar yang menyebar ke samping. Itu sebabnya akar kaktus menghisap air pada saat hujan sebelum air menguap. Air tersebut disimpan di dalam batangnya yang gemuk. Batang kaktus dilindungi oleh kulit yang tebal untuk mengurangi kehilangan air karena penguapan. Setelah hujan, batang kaktus membengkak. Lalu pada musim kering, batang akan mengkerut kembali ketika airnya telah terpakai. Kandungan air dalam batang kaktus dapat mencukupi kebutuhan kaktus selama 2 tahun musim kering loh. Makanya, kaktus disebut tumbuhan sekulen. Daun kaktus adalah duri-duri pada batang kaktus. Duri ini memiliki permukaan kecil sehingga mengurangi kehilangan air karena penguapan. Jadi duri pada kaktus tidak hanya sekedar ada begitu saja ya kawan,
Duri juga bisa melindungi kaktus dari hewan yang bisa merusak lapisan tanah airnya. Wow, cantik sekali bunga yang ada di cabang pohon besar itu. Coba kita lihat lebih dekat. Oh, itu bunga anggrek. Bunga ini memiliki waktu mekar yang lebih lama dari kebanyakan bunga lainnya. Bahkan bisa mekar sampai sekitar 3 bulan. Anggrek itu tumbuhan epifit yang hidup menumpang pada tumbuhan lain, tetapi tidak merugikan tanaman yang ditumpanginya. Dia menumpang pada cabang pohon, sehingga mendapatkan sinar matahari untuk proses fotosintesis. Anggrek juga punya akar gantung yang digunakan untuk menyerap air hujan, dan stomata pada daun untuk mendapatkan karbon dioksida. Pada bagian akar gantung ini terkadang terdapat klorofil, sehingga fotosintesis mungkin terjadi pada bagian ini. Loh, kok gelap ya? Oh iya, ternyata kameraku habis baterainya. Yah, tapi sekarang kamu sudah tahu kan apa yang terjadi pada tumbuhan tertentu itu memiliki fungsinya masing-masing. Sekian dulu ya kawan, penjelasan tentang ciri-ciri khusus tumbuhan. Aku akan mencharger kameraku dulu. Dah.